Hi everyone, I'm very glad to see you again in this math class. So because today we just only have 45 minutes to do math class, we will just learn about a differentiation game, and then I will send you some question. Please solve it and then send it back to me by capture the picture. Okay, so I will show you how to solve number 8 first, and then another question. I hope you can solve it by yourself. Okay, let's start. Number 1. So given that y equals to 1 over 3x cubed minus 9x, find the dx. What is the meaning of the dx? Okay, great. The dx itu adalah first derivative atau turunan pertama. Jadi itu sama aja dengan f aksen atau y aksen. Jadi ini sudah tuliskan di sini. So the first derivative of y equals to this one. Pangkatnya masuk ke depan, kalikan konstantanya atau koefisiennya, lalu ke pangkatnya minus 1 ya. Lalu ini juga sama, pangkatnya masuk ke depan 1 kalikan dengan koefisiennya, pangkatnya minus 1 ya, turunkan biasa aja. So the first derivative is x square minus 9. Okay, done and done, just like that. Number 1. And then number 2, find the coordinates of the stationary point on the curve. So kurvanya sama dengan ini, katanya tentukanlah koordinat dari stationary point-nya. Okay, remember how to find the stationary point. What is the meaning of stationary point? Jadi ketika ada kurva naik, ada kurva turun, kalau dia naik kan berarti kemiringannya positif kan ya, itu berarti kemiringannya positif. Kemudian kalau turun, kemiringannya negatif. Lalu kalau ada gini, dia berhenti dulu tuh, jadi ada stasiun gitu. Jadi dimanakah dia berhenti, itu maksudnya stationary point. So in other words is stationary point is when the curve given the m equals to 0. M turunan pertamanya sama dengan 0. So langsung saja kita kerjakan, karena turunan pertamanya harus memberikan 0. So ini turunan pertamanya sama dengan 0 agar dia stationary point-nya atau m nya sama dengan 0. Kita peroleh x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita factorize, so we get x equals to 3 or x equals to negative 3. And then if we have x, how to find the value of y nya? Yeah, of course, we just substitute the x equals to 3 to the original function-nya. Jadi substitusikanlah x sama dengan 3 ke fungsi yang awal. Jadi kita peroleh f3 sama dengan negatif 18, betul? Lalu kalau kita substitusikan x-nya sama dengan negatif 3, kita peroleh y-nya sama dengan positif 18. So that's it. That was the coordinate of the stationary point-nya. 3 point negative 18 and then negative 3 point 18 positive 18. Okay, next, determine whether its stationary point is a maximum point or a minimum point. Okay, did you remember how to find the nature of the stationary point? Is it maximum point or minimum point? So yeah, of course we have to use the second derivative. Gunakanlah turunan keduanya untuk menentukan jenisnya. Karena apa? Karena kalau kita gunakan turunan keduanya memberikan nilai positif, maka pastilah minimum point. Tapi kalau kita turunkan turunan keduanya, kita substitusikan tadi stationary point-nya memberikan nilai negatif, maka maksimum point. Oke? So tadi kan turunan pertamanya x kuadrat minus 9 tuh. So kita turunkan sekali lagi, kita peroleh turunan keduanya adalah 2x. Lalu kita mau lihat nih yang manakah maksimum, yang manakah minimum. Coba aja substitusikanlah ke dalam turunan kedua yaitu 2x, sehingga kita peroleh 2 kali 3 6. 6 itu positif, maka minimum point. Lalu minus 3 kali 2 negatif. Negatif itu adalah maksimum point. Oke? Gampang ya? Hanya seperti itu saja. Next, given that 24x plus 3y plus 2 equals to 0 is the equation of the tangent of the curve at the point P and Q. So find P and Q. Artinya begini. So the equation of the tangent artinya adalah persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgungnya adalah ini 24x bla 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 bla. So m-nya berapa?
M nya sama ya, kita cari koefisiennya di depan X. Berarti koefisiennya adalah maaf M nya adalah -8. M itu kan kita peroleh dari turunan pertama substitusikan X. So X nya kita ketemu 1, ketemu X nya yaitu sama dengan 1, yaitu P nya, ketemu Q nya adalah ini -26/3.